hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan bagian dari sumber daya alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik bagi generasi yang sekarang maupun bagi generasi yang akan datang. Pada pasal 1, angka 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu pengorganisasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, antar sektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antar ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada tingkat nasional dilaksanakan secara terpadu di bawah koordinasi menteri. Pada tingkat provinsi dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh Dinas yang Membinahi Kelautan dan Perikanan. Pada tingkat kabupaten atau kota dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh Dinas yang Membinahi Kelautan dan Perikanan. Dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat mempunyai hak untuk pertama, memperoleh akses terhadap bagian perairan pesisir yang sudah diberi izin lokasi dan izin pengolahan. Kedua, mengusulkan wilayah penangkapan ikan secara tradisional ke dalam rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan wilayah masyarakat hukum adat ke dalam rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ketiga, melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keempat, memperoleh manfaat atas pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 5. Memperoleh informasi berkenaan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 6. Mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 7. Menyatakan keberatan terhadap rencana pengolahan yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu. 8. Melaporkan kepada penegak hukum akibat dugaan pencemaran dan atau perusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang merugikan kehidupannya. 9. Mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang merugikan kehidupannya. 10. Memperoleh ganti rugi. 11. Mendapatkan pendampingan dan bantuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berkewajiban pertama, memberikan informasi berkenaan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kedua, menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ketiga, menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan atau kerusakan lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Keempat, memantau pelaksanaan rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kelima, melaksanakan program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang disepakati di tingkat desa.